Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini saya mengajak saudara semua untuk kembali belajar kebenaran iman Kristen. Nah, secara khusus saya akan menyoroti tentang kesalahan berpikir dan penyakit para polemikus yang seringkali menyerang iman Kristen, yang seringkali sibuk mengurusi agama orang lain ketimbang mereka belajar agama mereka sendiri. Nah, kalau mau berdakwah silakan, tetapi tentu tidak perlu mengurusi keyakinan orang lain. Berdakwahlah tentang agama Anda, itu lebih baik ketimbang Anda bicara tentang agama orang lain. Lebih-lebih apa yang Anda sampaikan itu kerap kali memang tidak diyakini oleh umat Kristen. Kerap kali sesuatu yang tidak benar dan bersifat fitnah, tidak menggambarkan keseluruhan ajaran iman Kristen. Nah, contohnya bisa Anda lihat dalam video berikut ini. Silakan, mari kita saksikan. Kemudian berikutnya, ada nggak pesan dari Yesus untuk tidak menyembah Yesus gitu ya? Ya kan? Ada sebuah ayat di sini, Matius 13 ayat ke-57. Pertama di sini, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Yesus mengaku dirinya sebagai nabi. Ya. Matius 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, dalam video tersebut kita melihat bahwa polemikus ini hanya salah satu contoh mewakili polemikus-polemikus lainnya, bahwa mereka kerap kali hanya mengutip ayat-ayat tertentu dalam kitab suci yang dianggap mendukung pemahaman, yang mendukung asumsi teologis mereka terkait ajaran tertentu dalam iman Kristen. Nah, sekali lagi, para polemikus ini kerap kali hanya mengutip ayat-ayat tertentu dalam kitab suci yang dianggap mendukung ajaran atau asumsi teologis mereka. Nah, karena itu ayat-ayat ini terus ditekankan. Ayat-ayat ini terus bicarakan, seolah-olah itu menggambarkan keseluruhan ajaran iman Kristen. Seperti tadi misalnya, ia mengutip dalam Injil Matius pasal 13 ya, ayat yang ke-57 ya, perkataan Yesus, di mana Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, berdasarkan pernyataan Yesus ini, kemudian ditekankanlah seolah-olah Yesus itu hanyalah seorang nabi. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Ini buktinya. Yesus sendiri secara eksplisit bahkan mengatakan seorang nabi tidak dihormati, berarti bukankah ia bicara tentang dirinya sendiri? Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga salahlah kalau umat Kristen berkata dan meyakini Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Nah, kemudian ia mencari ayat-ayat lain, misalkan ketika pencobaan di padang gurun, Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu saja, hanya kepadanya engkau sujud dan beribadah. Ini membuktikan perintah Yesus untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, bukan menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini adalah contoh bahwa mereka seringkali hanya mengutip bagian-bagian tertentu dalam kitab suci, tetapi mengabaikan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, karena itu malam hari ini kita akan belajar. Secara khusus misalnya, Yesus adalah seorang nabi. Apakah benar Yesus nabi? Ya, benar. Yesus adalah seorang nabi. Nah, kita harus tahu bahwa Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, kitab-kitab Perjanjian Lama yang orang Yahudi menyebut sebagai tanah Torah Nevi'im, Beketuvim, kitab Torah, 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab syair, tulisan-tulisan seperti Mazmur, Amsal, yang orang Kristen yang sudah percaya Yesus adalah Mesias menyebutnya sebagai Al-Ahdul Qadim dalam bahasa Arab, perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan tentang Mesias yang akan datang, bahwa ia menyandang 3 jabatan sekaligus. Mesias menyandang 3 jabatan sekaligus. Yang pertama, Mesias adalah sang nabi. Nah, karena itu kerap kali dalam pelayanan Yesus orang-orang bertanya-tanya, apakah ia ini sang nabi itu? Han nabi, nabi yang akan datang.
yang dinubuatkan oleh Musa dalam Ulangan pasal 18. Meskipun ayat ini seringkali mereka kutip untuk menunjuk kepada nabi mereka sendiri. Tetapi ayat ini sudah dikutip dalam kitab Kisah Rasul oleh murid Yesus, bahwa itu memang menunjuk kepada Mesias. Nabi yang seperti Musa. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh. Yang kedua, Mesias itu dinubuatkan bahwa ia adalah sang imam. Itu dalam Mazmur 110, bahwa engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dalam Mazmur 110 akan saya bacakan ya. Mazmur 110 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan ayat ini juga dikutip dalam surat Ibrani, bahwa ini bicara tentang keimamatan sang Mesias yang akan datang, bahwa ia bergelar sang imam besar. Yang ketiga, Mesias itu juga disebut dan bergelar sebagai sang raja yang akan datang. Ia adalah raja yang kepadanya seluruh kaum, suku, bangsa, dan bahasa itu sujud penyembah kepadanya. Itu dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7, di sana dinubuatkan, Daniel pasal 7 ayat yang ke-13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini adalah gelar yang kerap kali dipakai Yesus untuk dirinya, untuk menunjuk, untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa dialah sang anak manusia yang dibicarakan dalam kitab Daniel pasal 7. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, Atik Yomim, yang hari-harinya tak berkesudahan, menunjuk kepada sang Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, perhatikan, dari segala bangsa, termasuk bangsa Arab, bangsa India, bangsa macam-macam lah. Nanti ini bicara di akhir zaman itu. Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Perhatikan ungkapan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa Mesias dalam satu keberadaan dirinya menyandang 3 jabatan sekaligus. Ia sang nabi, ia sang raja, ia sang imam, Kohen Hagadol, sang imam besar. Nah, apa maknanya? Tentu kita harus tahu. Jangan hanya kemudian hanya menekankan yang satu ini, mengabaikan yang lain. Dan ungkapan bahwa Yesus seorang nabi, itu juga harus dipahami dalam konteks eskatologisnya. Nabi apa? Misi dan tujuan kedatangan Yesus sang nabi itu harus kita pahami. Nah, tentu kita harus di sini memahami kristologi dengan benar. Siapakah Yesus? Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 di sana dijelaskan begitu rupa. Ayat 14 dikatakan, wal kalimatu soro jasadan, dan firman itu dan kalimat itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Nah, berulang-ulang saya tekankan hal ini karena memang inilah kebenaran kitab suci yang seringkali diabaikan. Mereka hanya mengutip teks-teks yang mendukung ayat-ayat yang ayat-ayat yang dianggap bicara tentang Yesus adalah manusia. Padahal berulang kali saya katakan bahwa narasi-narasi dalam kitab Injil yang berbicara dan menunjuk Yesus adalah seorang manusia, itu hendak membuktikan bahwa dia sang firman yang adalah Allah benar-benar jadi manusia. Bukan bukti Yesus bukan Allah. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa dia yang adalah Allah benar jadi manusia. Buktinya ia makan, ia lapar, ia letih, ia haus, betul menjadi sama seperti manusia. Seperti kata surat Ibrani. Dan ini berkaitan dengan ajaran penebusan. Ajaran Yesus sendiri bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi siapa bilang penebusan itu bukan ajaran Yesus? Siapa bilang penebusan itu ajaran ciptaan Paulus? Itu kan orang yang ngawur, yang tidak paham kitab suci, yang tadi saya katakan hanya mengutip ayat-ayat tertentu yang dianggap mendukung asumsi teologis mereka, termasuk soal itu tadi. Nah, kembali lagi, Yesus nabi apa?
Musa katakan nabi yang seperti aku, nabi dengan misi pembebasan, nabi Eksodus, nabi keluaran. Kalau Musa diutus untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, nabi yang akan datang itu juga membawa misi pembebasan. Ia diutus untuk melepaskan manusia dari perbudakan iblis, dari perbudakan dosa, yang mana semua manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa itu takluk kepada dosa dan dampak dosa, yakni kematian. Dan dia, Yesus Kristus dalam kemanusiaannya menyandang gelar sang nabi, nabi pembebasan. Tetapi tentu bukan hanya itu. Ia dikatakan juga disebut sebagai sang imam besar. Tadi dalam Mazmur 110 ayat 4, imam besar. Imam besar dalam konteks apa? Lagi di sini kita melihat kesinambungan dari perjanjian baru terhadap ajaran perjanjian lama tentang kurban, tentang penebusan, janji Tuhan dalam kitab Yesaya misalnya. Mesias yang akan datang itu memberikan nyawanya menjadi tebusan. Kita baca ya, supaya tidak lagi ada fitnah di antara kita. Yesaya 53, nubuatan tentang apa ini? Tentang sang Mesias yang akan datang. Nah, Yesaya 53 ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama, dalam syariat kurban, tentang hukum-hukum kurban, penebusan. Kitab Ibrani katakan semua itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Sedangkan hakikat dari keselamatan itu adalah Kristus. Karena yang mau ditebus adalah manusia yang berdosa, yang dijatuhi hukuman mati. Maka supaya manusia memperoleh kembali hak hidupnya, kematian itu harus dibayar dengan kematian. Nah, ini bicara tentang asas keadilan Tuhan. Asas kesetaraan hukuman, kematian dengan kematian. Kemudian karena yang mau ditebus manusia, ya harus tebusannya juga manusia. Yang menjadi persoalan, semua manusia telah berbuat dosa, kata kitab suci. Tidak ada seorang pun yang layak untuk menjadi penebus bagi dosa orang lain. Lalu bagaimana solusinya? Sang Firman menjadi manusia. Ia yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, menjadi manusia, mengenakan tubuh jasmani, supaya melalui kematiannya, tuntutan atas dosa, yakni kematian, itu bisa terselesaikan. Ini jawabannya. Penebusan, dan itu sudah diajarkan dalam kitab Taurat, dalam kitab-kitab perjanjian lama. Yang saya yakin yang begini-begini ini para polemikus tidak paham, tidak mengerti. Mereka hanya mengutip teks-teks tertentu. Yesus tidak mengajarkan penebusan, padahal kenyataannya tadi saya kutip pernyataan Yesus bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, yang ketiga, Mesias sang Raja. Dalam percakapan dengan orang Yahudi, Yesus pernah berkata, menurut kamu siapakah Mesias itu? Orang Yahudi menjawab, ia anak Daud. Nah, kemudian Yesus mengutip Mazmur 110 ini, kalau Mesias itu disebut anak Daud, bagaimana Daud menyebut dia tuannya? Nah, Yesus merujuk dalam Mazmur 110 ayat 1. Saya akan kembali bacakan ya, dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Ini menarik. Di sini Yesus menyingkapkan jati diri, hakikat dirinya bahwa ia lebih dari sekedar Ben David, anak Daud. Tetapi ia memiliki otoritas dan posisi di saat yang sama lebih tinggi dari Daud. Padahal saat Daud menyebut firman Tuhan kepada Tuanku, my Lord, Yesus dalam wujud fisiknya belum ada. Tetapi siapa yang dimaksud? Tentu dalam keberadaan hakikat ilahinya sebagai sang firman, ya. Saya bacakan di dalam teks aslinya berbahasa Ibrani. Nah, Neum Adonai Ladoni Sif Limini, firman Yod-He-Vavhe, itu Yahweh dalam bacaan akademis. Itu nama diri Tuhan, orang Yahudi mengejanya dengan Hashem, sang nama. Ladoni, kepada Tuanku, kepada my Lord, ya kan, dikatakan duduklah Sef Lemini, duduklah di sebelah
kananku. Ijlis an yamini dalam bahasa Arab. Duduklah di sebelah kananku. Nah, ini bicara tentang gelar posisi Mesias sebagai Lord Adonai, sebagai sang raja. Yang ini juga menyingkap hakikat keilahian Yesus dalam keberadaan dirinya sebagai sang Mesias. Dan berulang kali dalam kitab Injil yang sama, Injil Matius, Yesus menyatakan keilahiannya. Ia menerima penyembahan. Ia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Ia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Coba dipikir secara logis, nabi mana, manusia mana, guru pengajar Taurat mana yang hanya manusia yang berani berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, kenapa teks-teks ini tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan? Ya, karena tidak mendukung asumsi teologis mereka. Itu jawaban sederhananya. Nah, karena itu marilah kita jujur, ya kan, dengan diri kita sendiri ketika kita memasuki sebuah dialog lintas agama. Jangan kemudian memperkosa teks agama orang lain untuk mendukung keyakinan kita, asumsi teologis kita. Itu sesuatu yang tidak baik menurut saya. Kalau kita ingin berbicara tentang lintas agama, marilah kita berbicara secara fair, objektif. Ini keyakinan saya, ini keyakinan Anda. Ini apa yang saya yakini, ini apa yang Anda yakini. Kita fair, kita jujur. Jangan kemudian saya mengutip teks-teks agama lain yang saya anggap mendukung asumsi teologi saya. Terlebih saya mencari-cari kesalahan. Nah, kalau orang agama lain melakukan hal yang sama terhadap agama Anda, bagaimana sikap Anda? Baper, marah, ya kan, seringkali kan seperti itu. Tetapi ketika diri sendiri mengutip, memenggal, menafsirkan ajaran agama lain seenaknya saya tanpa berpikir bagaimana perasaan umat agama lain itu yang kitab sucinya dikutip, ditafsirkan seenaknya sendiri. Karena itu jangan begitulah. Nah, saya membuat video ini supaya Anda semua sebagai umat Kristiani menjadi cerdas, menjadi terbuka wawasannya, tidak mudah dipengaruhi, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetap berakar dan setia dalam Kristus, tetap mengikut Yesus, Sang Guru Agung kita, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.